Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan belajar stata. Di pertemuan terakhir, kita sudah sampai ke beberapa hal ya. Eh, Salah satunya adalah kita mengenal bagaimana cara untuk membuat variabel, untuk replace atau mengubah nilai suatu variabel, kemudian bagaimana menggunakan conditional if ya pada suatu variabel, lalu termasuk juga menggunakan awalan by, bagaimana menghapus variabel atau observasi dan menyimpan dataset. Hari ini kita akan selesaikan bagian terakhir dari materi yang kemarin, plus nanti kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai eksplorasi data dan uji statistik sederhana, gitu ya. Karena tujuan goal dari pelatihan ini adalah Anda bisa pertama melakukan cleaning data, gitu ya, melakukan manipulasi dataset, dan yang kedua adalah membuat atau melakukan perhitungan uji statistik sederhana. Nah, bagian yang ketiga dari materi sebelumnya itu adalah mengenai cara untuk menggabung dua dataset yang terpisah dan juga cara untuk melakukan agregasi atau nama lainnya nanti collapsing. Ya. Pertama kita fokus ke penggabungan dataset dulu. Oke. Jadi seringnya data yang akan kita analisis itu kan tidak datang dalam satu dataset saja gitu ya. Kadang kita harus mengumpulkan dari berbagai sumber kemudian digabungkan. Ataupun mungkin sumbernya sama, tetapi kemudian filenya terpisah-pisah. Oke. Nah, cara menggabungkannya itu ada dua jenis. Pertama kita sebut sebagai appending, dan kedua nanti namanya adalah merging. Oke. Nah, apa bedanya? Kita lihat visualisasinya saja dulu. Jadi, misalkan Anda punya dataset namanya ekonomi 2024.dta. Data dari beberapa negara, ada GDP per kapitanya begitu ya, untuk tahun 2004. Jadi di satu tahun saja. Kemudian Anda juga punya dataset lain, ekonomi 2005, isinya sama, ya. Variabelnya sama, ada kode negaranya, ada GDP per kapita, ada tahunnya, tetapi kemudian ini tahun 2005. Oke. Yang Anda inginkan adalah menjadikan dataset ini jadi satu dengan cara menumpuknya atas bawah, gitu kan kira-kira. Karena variabelnya sama, kolomnya sama, tetapi kemudian barisnya terpisah, datasetnya terpisah, kita ingin gabung jadi satu. Jadi penggabungan secara vertikal kira-kira gitu ya. Itu kita sebut sebagai appending. Oke. Jadi appending data itu kita punya dua atau lebih ya, bisa lebih, tapi minimal dua file terpisah. Variabelnya sama, country, country. GDP per kapita, GDP per kapita. Year, year. Nanti dia digabungkan jadi satu secara vertikal. Itu appending. Nah, di Stata, perintah untuk melakukan appending itu adalah append. Using file name bla 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 bla. Nah, untuk penggabungan dataset, baik appending maupun merging, itu ada istilah khusus. Jadi, ini kan contohnya tadi dua dataset ya. Salah satu dataset, anggap saja yang atas, itu posisinya harus dibuka. Harus sedang terbuka di memori Stata saat itu. Jadi posisinya adalah Anda sedang membuka ini, Anda manggilin. Oke? Jadi nggak bisa belum dibuka, tahu-tahu ini minta digabung sama ini. Nggak bisa. Di Stata tidak seperti itu. Caranya adalah Anda buka dulu yang ini. Jadi posisinya Stata,
membuka yang ekonomi 2004.dta, baru kemudian dipanggil yang ini untuk digabungkan. Nah, yang sedang dibuka itu adalah namanya istilahnya ya, sering disebutnya file yang master, yang ini adalah file yang using. Jadi master dan using. Oke, itu istilahnya saja. Nah, makanya nanti di perintahnya, sintaksnya itu append using bla bla bla. Ini adalah nama filenya yang using. Jadi posisinya Anda harus sedang membuka yang master, gitu ya. Lalu nama filenya ini bisa lebih dari satu. Jadi Anda bayangkan misalnya ada ekonomi yang 2004, 2005, ada 2006 dan seterusnya. Itu bisa sekali jalan digabung semua. Yang penting ada salah satu yang jadi file masternya dibuka. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba praktikan ya. Kita masih menggunakan do file yang kemarin. Kita buka lagi. Do file latihan underscore 2 dot io. Seperti biasa ini Anda harus sesuaikan ya direktorinya, sesuaikan dengan alamat folder Anda masing-masing. Oke. Nah, Anda boleh coba dulu jalankan untuk memastikan dia bisa jalan sampai akhir seperti biasa. Tapi kita akan langsung lihat praktik 7 ya, melakukan appending. Oke. Kalau Anda perhatikan di file yang saya share untuk pertemuan 2, di situ ada file namanya rumah tangga 1.dta dan rumah tangga 2.dta. Oke. Misalnya penasaran boleh dicoba dilihat dulu ya. Rumah tangga 1.dta. Kalau mau cepat, biasanya saya ini buka datanya, terus saya tarik sini, gitu ya. Saya browse untuk lihat jendela datanya. Nah, di sini ada provinsi ID, kabupaten ID, dan seterusnya. Ada kode rumah tangga, HHID, eh, apa namanya, akses dan seterusnya. Ceritanya ini adalah survei rumah tangga. Jadi satu baris itu satu rumah tangga. Tetapi kemudian dia terpisah menjadi dua bagian gitu misalnya filenya. Ini untuk Sumatera Utara sampai katakanlah sampai mana ya? Sampai Jawa. Lalu untuk yang rumah tangga 2, kalau saja rumah tangga 2 itu isinya misalnya Kalimantan, Bali dan seterusnya. Tapi variabel-variabelnya sama ya. Prof ID, Kabupaten ID dan seterusnya. Oke. Jadi tujuan saya adalah melakukan appending alias menggabungkannya secara vertikal gitu ya. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah di praktik 7. Jadi sejak baris 73 ya. Baris 73. Pertama kita harus membuka file masternya dulu. Jadi yang ingin kita buka mana ini? Yang mana dulu? Katakanlah rumah tangga 1.dta. Itu kita buka dulu. Jadi dia masuk ke memori. Baru kemudian kita panggil yang akan digabungkan itu rumah tangga 2. Append, perintahnya append using nama filenya. Oke. Oke. Nah, coba kita tadi ulangi ya. Kita lihat dulu yang rumah tangga 1. Lalu kita bisa tabulate ID-nya untuk memastikan ini rumah tangga 1 dari Aceh sampai Banten. Rumah tangga 2
dari Bali sampai Papua Barat. Jadi beda ya. Jadi nanti ketika digabung, provinsinya jadi tergabung semuanya ya. Karena memang observasinya digabung jadi satu. Penggabungannya dengan append, sekarang kita run sampai baris ke 74. Oke. Kita lihat hasilnya di jendela output. Tidak ada output khusus, tetapi kalau sekarang kita lihat datanya, kita browse manual ya. Ini sekarang provinsinya ada semua, atau kita tabulate Prof ID. Itu dari Aceh sampai ke Papua Barat. Ya. Jadi dataset yang rumah tangga 1 ini sudah digabungkan dengan rumah tangga 2. Oke. Jadi dasar penggabungannya untuk perintah append itu adalah menggunakan nama variabel. Jadi nama variabelnya harus sama ini. Atasnya ini country, ini juga harus country persis. Kalau namanya lain, dia tidak akan disambungkan. Jadi dasarnya menggabungkan atas bawah itu adalah nama variabelnya. Katakanlah misalnya ini year-nya Anda ganti tahun, maka tidak akan tergabung di bagian yang ini. Ini akan sendiri-sendiri nanti. Satunya di sini, satunya di sini. Ininya kosong, ininya kosong. Jadi nama variabelnya harus sama persis untuk melakukan appending atau penggabungan, gitu ya. Lalu selain nama variabelnya harus sama, tipe datanya juga harus sama. Misalkan, katakanlah ya, Anda year-nya yang ini itu numerik yang atas. Yang bawah itu disimpan dalam bentuk teks. Jadi angka tetapi disimpan dalam bentuk teks. Maka dia tidak akan mau digabung. Gitu ya. Tipe datanya harus sama. Kalau numerik sama numerik, string sama string. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya untuk appending. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, jenis penggabungan data yang kedua, ini agak lebih rumit. Namanya adalah merging tekniknya. Apa itu merging? Kita lihat ilustrasinya dulu. Yang simple dulu. Ada dua jenis. Pertama, ini merging yang one to one. Tapi poin utamanya, merging itu adalah penggabungan data secara horizontal. Kalau tadi kan secara vertikal. Kalau ini secara horizontal. Kalau appending itu variabelnya sama. Yang berbeda itu observasinya, barisnya. Kalau merging, barisnya yang sama. Nah, variabelnya beda. Sehingga akan ditambah. Ya, misalnya, Anda punya apa namanya dataset geography.dta. Isinya adalah data keterangan luas area negara. Yang kedua itu adalah economy.dta, isinya GDP per kapita, gitu ya. Ini kan pisah nih, masih di file sendiri-sendiri. Gimana cara menggabungnya? Anda bayangkan kalau pakai Excel, mungkin Anda membayangkan ini diurutin dulu gitu kan, secara abjad. Terus kemudian baru ini di copy ke sini. Atau yang lebih fancy pakai apa namanya? Saya malah lupa. Formulanya itu ada ya. Atau yang lebih memakan waktu lagi, Anda copy satu-satu tuh. Ini USA, copy, cari yang USA tanggal sini, gitu kan? Nah, merging itu mengotomatisasi proses itu, ya. Sama ya, seperti appending, kita akan punya file master sama file using. Jadi file yang posisinya sedang kita buka dan yang akan kita panggil. Misalnya geography.dta ini file masternya.
economy.dta itu file usingnya. Gimana cara mereka menggabungkan baris? Apakah asal urutan barisnya sama, digabung? Enggak. Harus ada variabel yang digunakan untuk menghubungkan. Istilahnya itu identifier. Oke. Isinya harus sama nih. Jadi mau menggabungkan variabel luas area, luas lahan, luas area ya, sama GDP per kapita itu dasarnya adalah kode negara. Oke. Jadi dia misal pun diacak-acak ya, USA pertama, kemudian Jerman kedua dan seterusnya, ini urutannya lain, nanti dia akan menggabungkan sendiri sesuai dengan kode negaranya. Oke, jadi nggak harus diurutkan sama seperti ini. Hasilnya adalah tergabung menjadi satu dataset. Oke, itu merging. Itu merging. Oke. Gimana kalau misalkan di sini katakanlah ya, ada negara ketiga nih, Indonesia, INA gitu ya. Ada data luas area, tapi nggak ada di sini. Apa yang terjadi? Nanti yang di sini hasil gabungannya variabel GDP per kapita Indonesia akan kosong, gitu ya. Jadi yang dipasangkan nilainya itu ya hanya yang ada pasangannya, USA dengan USA, Italia dengan Italia, dan seterusnya. Jadi satu. Ini tidak ditampilkan kasus kalau apa namanya di dataset satunya tidak ada observasi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, merging yang seperti ini itu disebut one to one merging. Karena satu baris di sini dipasangkan dengan satu baris di sini. Satu dipasangkan dengan satu. Pasti gitu. Mungkin nggak satu dipasangkan dengan banyak atau banyak dipasangkan dengan satu. Bisa. Misalnya, contohnya, nah sekarang ini one to many. Atau kebalikannya many to one. Sebenarnya ini lebih tepatnya many to one. Ini nggak apa-apa. Misalnya kita punya dataset pertama, itu dataset di level individu. Oke, jadi di sini ada ID individu, itu nomor apa namanya orangnya, ada data berapa lama dia sekolah, lalu ada kode keluarganya atau rumah tangganya, gitu ya. Jadi satu rumah tangga itu kan bisa isinya banyak individu. Ceritanya ini katakanlah ada survei, em, ada pertanyaan yang berkaitan dengan rumah tangga, ada juga yang spesifik ke individu. Nah, ini yang individu, jadi tiap orang ini lama sekolahnya berapa lama. Tapi yang di sini, itu levelnya rumah tangga. Misalnya datanya tentang pengeluaran makanan. Jadi satu rumah tangga hanya punya satu observasi gitu ya. Oke? Okay? Individuals.dta sama households.dta. Ini satu baris satu individu, ini satu baris satu rumah tangga. Sehingga di sini, di sini satu rumah tangga itu atau individu yang berlainan itu bisa punya kode rumah tangga yang sama. Baris 1 sampai 4 itu kan kode rumah tangganya sama-sama satu, gitu ya. Artinya dia berasal dari rumah tangga satu. Bisa nggak kita pasangkan itu? Variable food expenses kita pasangkan ke sini. Bisa. Dengan dasar untuk memasangkan adalah family ID itu, fam_id. Oke. Anggaplah ini yang master ya. Ini yang using. Maka one family itu dipasangkan ke
many individuals kan. Makanya one to many. Sebenarnya ini yang master yang lebih tepat dikata. Satu rumah tangga bisa dipasangkan ke banyak individu, one to many. Terus apa yang terjadi? Kan ini cuma 2 observasi. Ini 7. Yang terjadi adalah dia akan disebar. Jadi yang dari master yang sebelah kanan, rumah tangga pertama itu kan cuma satu observasi. Food expenses-nya 8.543. Sedangkan data individunya itu ada 4 yang dari keluarga satu, maka food expenses ini akan diduplikat sebanyak 4 kali. Gitu ya. Baris pertama itu akan diduplikat 4 kali. Karena family ID-nya sama-sama satu. Begitu juga rumah tangga kedua itu isinya 3 orang, maka dia akan diduplikat 3 kali. Nilainya sama. Gitu ya. Itu merging yang one to many. Kalau many to one gimana? Sebenarnya sebaliknya aja. Kita cuma sudut pandangnya mana yang file master. Kalau ini yang jadi file master, maka jadi many to one. Karena many individual dipasangkan dengan one household, gitu ya. Tinggal posisinya sudut pandangnya yang mana. Tapi konsepnya sama. Anda bisa membayangkan kasus lain, merging one to many atau many to one ini, memasangkan data di level apa dengan level apa? Apa misalnya? Anda punya data di level provinsi. Satunya datanya di level kabupaten. Padahal satu kabupaten bisa, satu provinsi bisa banyak kabupaten. Maka itu mergingnya adalah many to one atau one to many. Misalnya yang dari data provinsi itu, apa ya kalau saya contohkan, datanya yang ada level provinsi, misalnya data BI itu kan punya kanwil ya, biasanya mereka punya data wilayah per kanwil. Tapi kemudian Anda ingin gabungkan dengan data yang levelnya kabupaten. Misalnya data eh, tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran yang levelnya kabupaten. Maka Anda harus melakukan merging yang one to many atau many to one. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita praktekkan saja. Untuk perintah one to one, itu perintahnya, untuk merging one to one, perintahnya adalah merge 1.21. Itu kode untuk one to one. Lalu Anda harus kasih variabel di sini yang menjadi identifiernya, jadi yang digunakan untuk menghubungkan. Kalau contoh ini tadi identifiernya variabel apa? Country. Oke, jadi kode daerahnya itu digunakan untuk menghubungkan. Kalau ini family ID. Oke. Jadi file listnya itu nanti adalah si country, si ya benar country tadi karena itu one to one. Sama seperti append, kemudian kita using nama file usingnya, gitu ya. Kita coba yang one to one dulu. Di praktik 8, tadi kan kita sudah gabungkan ya, rumah tangga 1 dan rumah tangga 2 dengan appending. Terus kemudian ceritanya di sini, oh sorry, ini one to many. Contohnya nggak ada yang one to one. Saya langsung aja. Kalau many to one atau one to many itu kodenya M.21 atau 1.2M. Sisanya sama. Terus begini, di contoh yang tadi Anda lihat,
itu identifiernya itu cuma satu variabel. Jadi country, di sini fam ID. Sebetulnya itu bisa lebih dari satu. Ya. Kalau untuk agar mengidentifikasi secara unik itu harus kombinasi. Misalnya ya, saya contohkan. Misalnya gini, ini data yang provinsi gitu ya. Itu ada kode provinsi, katakanlah 1, 2. Ini variabelnya X gitu. Terus data kabupaten itu ada kode provinsi. Oh, sorry, atau gini aja. Ini sama-sama kabupaten. Kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya? Ini sama-sama kabupaten, tapi dataset yang satu. Ini ada kode provinsinya, ada kode kabupaten. Ini juga sama, ada kode provinsi, ada kode kabupaten. Oke. Nah, tapi misalkan cara memberi kodenya itu, misalnya ini provinsi pertama, Aceh gitu misalnya. Ini provinsi kedua. Kode kabupatennya nggak unik. Misalnya ini 1, 2, 1, 2. Atau biar lebih gampang dibayangkan ya, Aceh sama atau Jawa Barat sama ini ya, Jawa Barat. Jabar, DIY. Di Jawa Barat itu ada kabupaten yang di kode 1 dan kode 2. Nggak tahu, misalnya kalah Cirebon, Majalengka. Di DIY itu juga di kodenya seperti itu juga. Ini untuk Bantul, ini untuk Sleman. Jadi nggak unik kode kabupatennya. Agar unik, kita harus gabungkan. Jadi Jabar 1 itu baru unik. Karena ini satunya adalah DIY 1. Nah, dalam konteks seperti ini, identifiernya nanti yang untuk menghubungkan, misalnya ini kita mau one to one merging ya, Jabar 2, DIY 1, DIY 2. Ini varlistnya tadi, identifiernya yang harus kita taruh sini, itu harus dua-duanya ini, kode prov dan kode kabupaten, dua-duanya. Karena kalau kode kabupaten aja, kabupaten 1, bingung dia. 1 ini ada 2, gimana? Harus digabung dua-duanya. Jabar 1 atau DIY 1. Di komen itu tinggal kita taruh saja daftar variabelnya yang menjadi identifier. Oke, itu kasus yang mungkin agak lebih rumit. Tapi kita akan lihat contoh yang pakai satu identifier saja. Tadi kita sudah melakukan appending data rumah tangga 1 dan rumah tangga 2. Nah, ini datanya levelnya rumah tangga. Terus misalnya kita punya data individu levelnya. Oke. Individu underscore olah. Kita coba lihat dulu. Oh ini. Individu olah ini ada beberapa variabel gitu ya. Kemarin yang sudah sempat kita buat di pertemuan sebelumnya, income bulanan, kemudian ada usia, jenis kelamin dan sebagainya. Di sini itu ada keterangan kode dia di rumah tangga mana. Namanya HHID 14. Ya. Kalau kita browse, ini adalah kode rumah tangganya. Bayangin ini NIK-nya itulah ya. Misalnya kita satu keluarga nih, NIK Anda dan NIK saya kan, sorry kok NIK, nomor kakak, ya. Nomor kakak Anda dan nomor kakak saya kan sama.
Oke, jadi ini nomor kakaknya dalam tanda kutip. Makanya di sini nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Tapi sebetulnya bisa kita urutkan. Nah, orang 1 sampai orang ke-6 itu berasal dari rumah tangga yang sama. Karena HHID 14-nya sama. Nomor kakaknya sama. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk jadi identifier. Oke, kita kembali ke sini. Di dataset kita yang tadi, itu kita juga punya, nah yang ini, kita juga punya, kalau kita describe, punya HHID itu. Ini datasetnya level rumah tangga. Oke, pastikan ada identifiernya dan namanya sama, HID 14. Maka cara untuk melakukan merging adalah, ingat posisinya kita harus sedang membuka dataset yang master. Kalau Anda lihat kronologinya, sampai baris ke-74, itu kan berarti posisi kita membuka dataset rumah tangga. Posisinya terus digabung. Nah, sehingga ketika kita memanggil perintah ini, itu posisinya sedang membuka dataset rumah tangga. Jadi masternya yang rumah tangga, usingnya adalah individu. Itu yang dipanggil. Sehingga mergingnya one to many atau many to one. Ya, kalaupun ada bingung kebolak-balik, nanti bisa, kalau salah juga dibalik aja ya. To many atau many to one. Satu, kan posisi dataset masternya rumah tangga ya, yang dipanggil individu. Satu rumah tangga bisa dipasangkan ke banyak individu. Berarti one to many. Makanya ini kodenya 1.2M. Dasar menggabungkan dengan apa? Dengan variabel HID 14 tadi. Kode rumah tangga. Digabungkan kemana? Using individu olah.dta. Oke, kita coba jalankan dulu sampai baris ke-78. Nah, nanti akan ada keterangan. Oke, ini sudah kita jalankan, akan ada keterangan. Hasilnya itu adalah, secara umum ada dua kategori besar ya, not match dan match. Yang match itu yang baik dari master maupun using sama-sama ada kodenya. Yang not match itulah yang tidak ada. Seperti saya contohkan tadi, misalnya di sini misalnya di sini kita punya Indonesia gitu ya. Di sini nggak ada. Maka itu tidak akan match. Oke? Tapi kalau USA di sini match karena ada di kiri maupun di kanan. Oke? Nah, terus not match-nya itu ada dua kondisi. Dia hanya ada di master saja atau dia hanya ada di using saja. Oke? Jadi secara umum totalnya ada 3 kondisi nih. Pertama yang match, yang terakhir itu berhasil dipasangkan. Jadi rumah tangga ini ketemu sama individu ini. Karena HID-nya sama gitu kan. Tapi di sini ada rumah tangga, nggak ada individunya, datanya. Jadi ini not match from master. Oke. Di master ada, di using nggak ada. Itulah yang from master. Kalau sebaliknya, di dataset master, dataset rumah tangga tidak ada, tapi malah ada di dataset individu, itu yang from using. Nah, masing-masing ini dikode. Kodenya yang from master itu 1, from using 2, yang match 3.
Dan itu akan ditaruh di variabel baru namanya underscore merge. Ya, kalau Anda describe, sekarang akan muncul variabel baru namanya underscore merge. Ini isinya angka 1, 2, atau 3. Yang memberi keterangan dia ini kondisinya yang mana. Gitu ya. Kalau kita tabulate misalnya underscore merge, sesuai resultnya tadi ya. Kalau Anda perhatikan di sini, yang berhasil dipasangkan itu adalah 58.000 sekian individu. Yang nggak match itu 43. Semuanya dari kondisi from master. Artinya ada 43 rumah tangga yang nggak ada isi individunya. Oke, sama kan? Oke, bisa dipahami? Nah, misalkan kita hanya ingin mempertahankan observasi yang berhasil dipasangkan gitu kan. Maka kita bisa gunakan variabel baru underscore merge tadi untuk dasar kita melakukan keep atau drop. Misalkan kita pakai keep. Keep if underscore merge sama dengan 3. Artinya kita hanya ingin mempertahankan observasi yang berhasil dipasangkan. Oke. Jadi kalau kita jalankan sampai baris 79, itu nanti yang dipertahankan hanya yang match saja. Yang underscore merge-nya sama dengan 3. Ya. Oke. Kemudian karena tadi dia bikin variabel baru namanya underscore merge, misalkan kita nggak mau pakai, ya sudah bisa di drop, gitu ya. Lalu kita juga bisa eh, melakukan pengurutan berdasarkan HID 14. Oke. Sehingga nanti kalau kita lihat, ini HID 14-nya sama ya. Dia dari satu rumah tangga, maka variabel-variabel rumah tangganya akan sama semua isinya. Household size, ya, size. Isinya 6 semua karena sama. Household expenditure sama semua juga untuk ke 6 individu tersebut. Yang beda-beda adalah yang variabel di level individu. Misalnya AR07, AR09, dan sebagainya. Oke. Nah, itulah appending dan merging. Penggabungan dataset. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari bagaimana cara menggabungkan dataset, berikutnya kita belajar cara untuk melakukan agregasi dataset. Oke. Kebetulan ini nggak ada visualisasinya, saya gambarkan di sini aja. Misalkan ya, kita punya data levelnya kabupaten. Jadi di sini ada provinsi, tadi Jawa Barat, DIY, DIY. Kabupatennya katakanlah ya di kode ada ya 1212. Terus ada variabel yang levelnya kabupaten, katakanlah tingkat kemiskinan. Let's say 5% gitu ya, 7%, 2%, 10% misalnya. Kemudian di sini kita punya populasi.
Misalnya 1000 contohnya, 2000, 1500 gitu ya. Ini kan levelnya kabupaten. Misalkan yang kita butuhkan itu levelnya provinsi datanya. Apa yang kita lakukan? Kita akan menggabungkan kabupaten-kabupaten di dalam satu provinsi itu menjadi satu baris saja. Oke? Jadi ini dijadiin satu, ini jadiin satu. Itu namanya agregasi atau collapsing. Collapse ya. Nah, gimana cara menggabungkannya? Bisa macam-macam. Misalnya, angka kemiskinan contoh aja ya, walaupun ini bukan cara yang bagus, itu di rata-rata. Jadi yang akan kita dapatkan nanti adalah ada Jabar, ada DIY, ya. Kemudian ada kemiskinan, angka kemiskinannya. Kalau ada populasi. Ya. Nah, ini akan dirasa 5 sama 7. Berapa? 12 bagi 2. 6%. Ini juga di rata-rata. Ini juga 6%. Terus untuk populasi, misalnya kita inginnya dijumlahkan. Bisa. 1000 sama 2000 jadi 3000. 1000 sama 500 jadi 1500. Nah, itulah melakukan collapsing atau agregasi. Di Stata, caranya adalah dengan perintah collapse. Lalu kita akan beri keterangan-keterangan setelah itu, cara untuk mengagregasinya dan variabel mana yang akan diagregasi. Jadi bisa dikomen ya. Tadi ini kan kemiskinan itu di rata-rata, populasi di jumlah. Itu nanti akan masuk di sini di tengah-tengah. Oke, kita langsung lihat contohnya saja. Nah, posisi kita sekarang di dalam dataset ini, kita punya banyak variabel ya, yang mana levelnya ini adalah level individu. Setuju kan? Nah, katakanlah kita ingin mengagregasi semuanya jadi level rumah tangga. Dan kita hanya ingin ambil dua variabel ya. Pertama adalah pendapatan bulanan, M income. Kedua adalah pengeluaran rumah tangga. Ya. Untuk pendapatan bulanan itu kita ingin dijumlah, jadi semua individu di situ dijumlahkan semuanya pendapatannya. Lalu untuk pengeluaran rumah tangga itu di rata-rata. Maka caranya seperti ini. Collapse. Ini metode-metodenya ya. Dalam kurung sum, lalu nama variabel yang akan dijumlah di sum ya. Lalu metode min dalam kurung dan variabel yang akan dicari minnya. Nah, metodenya itu ada banyak ya. Anda bisa lihat di help file-nya. Help collapse. Ini ada min, ada median, ada persentil 1, 2, count, dan sebagainya. Minimum, maksimum, interquartile range, banyak. Ada banyak metode. Nanti yang ditaruh di dalam tanda kurung ini. Oke. Nah, setelah itu Anda harus ngasih opsi untuk menjelaskan dia diagregasi berdasarkan apa. Koma, lalu diberi opsi by dalam kurung identifier-nya. Kalau contohnya seperti ini, berarti by apa ini menggabungkannya? Dia digabungkan ke level provinsi. Berarti by provinsi. Prov ya. Gitu. Nah, ini karena kita mau gabungkan ke level rumah tangga, berarti by kode rumah tangga ini. Jadi asalkan kodenya sama, itu akan digabung jadi satu. Oke, kita perhatikan dulu posisi kita sekarang. Itu jumlah observasinya 58.000 sekian individu kan. Kemudian kita akan, dan variabelnya ada banyak ya. Kita akan collect data itu, kita run sampai garis 8 sampai terakhir lah ya.
Nah, sekarang kita describe. Pertama, observasinya tinggal 15.000 karena sekarang levelnya rumah tangga. Oke. Dan variabelnya tinggal 3 ya. Karena yang kita spesifikasikan dalam perintahnya tadi ya cuman ada M income sama household expenditure. Plus ini adalah kode rumah tangganya. Oke? Itu melakukan agregasi data. Ada pertanyaan? Ya. Yang komen tadi sebelumnya, yang sama itu buat komen kita mau ngapain datanya itu. Yang mana nih? Yang di sini? Ya. Ini? Ya. Nah, ini yang dalam tanda kurung itu metode agregasinya. Jadi ini variabel ini nggak bisa lebih dari satu ya. Saya contohkan misalnya M income sama ada apa aja. Misalnya sama, walaupun nggak make sense ya, usia gitu. Usia itu AR09. Ini bisa ditambah AR09 seperti ini. Jadi Tata, tolong variabel-variabel ini diagregasi dengan metode ini. Nah, sum itu maksudnya menjumlahkan. Seperti ini tadi, populasi kan dijumlah. Ini jumlah. Untuk variabel ini, tolong di rata-rata. Jadi metodenya yang dalam tanda kurung. Metodenya tadi itu ada banyak sebetulnya. Ada buka help file-nya, help collapse. Nih, ada min, median, macam-macam. Minimum, maksimum. Nah, sum itu kan jumlah. Metodenya bisa lain-lain. Oke. Begitu? Oke. Itu melakukan agregasi dataset. Nah, ini materi yang sebetulnya pertemuan kemarin selesai. Agar tidak luntur ilmunya, itu harus dicoba dipraktekkan. Saya buat tugas untuk pertemuan 2 ini ya, harusnya kemarin. Tapi Anda baru bisa kerjakan sekarang. Tugas ini adalah pertama Anda gabungkan dataset. Bentar, saya udah kirimkan belum? Di materi yang kemarin itu ada data poverty sama unemployment. Oke. Anda gunakan itu, digabungkan. Nah, menggabungkannya nanti identifier-nya ada 2. Harus kabupaten sama tahun. Terus Anda membuat variabel baru, buat variabel dummy, Anda kemarin sudah pelajari. Terus melakukan tabulasi untuk setiap provinsi menggunakan by sort, lalu disimpan, kemudian dihapus variabel-variabel dummy-nya, lalu disimpan lagi menjadi data yang berbeda. Kirimkan do file dan log file-nya ke Google Classroom. Oke, itu materi pertemuan 2 kita baru selesaikan. Sekarang kita akan beralih. Saya sudah upload materinya seperti biasa di Google Classroom. Materi pertemuan 3. Sekarang barulah kita masuk ke materi yang sehari hari. Oke. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ada 2 hal utama. Pertama adalah melihat deskriptif atau summary statistics atau statistik rangkuman, dan juga melakukan uji-uji statistik yang basic berdasar. Nah, ini baru kita melakukan analisis ya. Yang sebelum-sebelumnya tuh baru bersihin data dari awal sampai sekarang. Ketika Anda pertama kali buka data, gitu ya,
Nanti kalau Anda sudah belajar ekonometri atau at least sudah belajar regresi, itu biasanya cenderung akan terburu-buru. Wah, langsung diregresi. Jangan. Pertama itu lihat dulu datanya. Anda itu punya data apa, karakteristik seperti apa, sebarannya gimana, dan sebagainya. Itu harus dilakukan dulu, yang baik ya. Jadi kita harus tahu tuh gambaran umum datanya ini seperti apa sih, variabel-variabelnya ini. Nah, atau dengan kata lain kita melakukan eksplorasi terhadap data tersebut agar tahu sense-nya eh, terhadap data ini seperti apa. Nah, ada beberapa cara ya untuk melakukan itu. Pertama adalah menghitung berbagai macam summary statistik, rata, standar deviasi, dan semacamnya. Ataupun bisa juga kita lakukan secara visual. Nah, hanya saja di training ini karena hanya 3 pertemuan, kita tidak akan sampai visualisasi data. Ya. Barulah kemudian kita bisa misalnya eksplorasi, ini nggak wajib ya, tapi kemudian bisa melakukan uji statistik yang dasar. Kita lihat apakah ada beda rata-rata, ada korelasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita akan melihat itu. Oke? Jadi, analisis sederhana dan juga eksplorasi data. Pertama, kita lihat summary statistik. Ini sebenarnya sudah dipelajari ya. Saya hanya refresh saja. Kalau variabel-variabel kita itu sifatnya continuous, misalnya harga, usia, dan sebagainya, kita bisa kan mencari ukuran tendensi sentral, misalnya rata-rata, median, atau modus. Dan juga mencari statistik sebarannya, minimum, maksimum, range, ya, standar deviasi, interquartile range, dan sebagainya. Kita bisa pakai summarize, sebenarnya sudah kita pelajari. Lalu untuk variabel yang diskrit, terutama yang kategorikal, misalnya provinsi asal gitu ya, itu kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi dengan perintah tabulate. Nah, kita coba lakukan sekilas ya, untuk mengingat kembali. Kita akan gunakan do file latihan_3. Oke, seperti biasa ini saya sesuaikan dulu alamat foldernya. Dan saya akan buka dataset namanya weight1.ptn. Oke. Coba saya jalankan sampai dari 15 dulu. Nah, misalnya sebelum saya summarize, saya mau lihat dulu variabelnya ada apa saja. Saya lihat file. Di sini ada 526 observasi. Ceritanya ini data survei gitu ya dari Amerika. Isinya ada 526 orang. Lalu ada 24 variabel. Variabelnya apa saja? Ada wage, itu upah, per jam dalam USD, eduk itu adalah lama sekolah, dan lain-lain. Ya. Ada ras, gender, status pernikahan, dan sebagainya. Oke, jadi ada data survei dari 500 sekian orang tadi, dan di sini ada 24 variabel macam-macam ya. Kita bisa lihat misalnya summary statistiknya. Kita jalankan langsung ya sampai garis 38. Jadi nggak usah bolak-balik. Nah, kita lihat. Pertama, tadi kan kita membuka dataset week 1 dibuka. Kemudian di sini kita cari panggil perintah summarize untuk variable wage. Berapa rata-rata upah di sampel kita? 5,896 dolar per jam.
Itu rata-rata. Yang paling kecil berapa upahnya? 0,53 dolar per jam, paling besar 24,98 dolar per jam. Dari ke 520 berapa tadi? Sampel. Summarize ini bisa defaultnya kan hanya jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, minimum maksimum. Tapi bisa juga kita lihat yang lebih detail. Kita beri opsi detail. Itu nanti isinya lebih lengkap. Ada varians, skewness, kurtosis, persentilnya, beberapa nilai terkecil, beberapa nilai terbesar. Jadi yang paling kecil itu yang paling kecil kan 0,53 dolar berarti. Habis itu adalah 1,43. Habis itu 1,5. Mediannya berapa? Median itu persentil 50 sama aja. Median upahnya adalah 4,65 dolar per jam. Atau kita bisa juga beberapa variabel sekaligus ya. Wage, eduk, expert. Berapa rata-rata lama sekolah sampel kita? Eduknya sekitar 12,5 tahun ya. Berarti ya lulusan SMA. Yang paling kecil nggak sekolah ya. Dan paling tinggi 18 tahun. Kalau 12 tahun ke SMA, S1 4 tahun katakanlah 16 ya. S2 ya. Anggap aja S2 gitu. Walaupun mungkin di Amerika ada yang college itu 3 tahun atau 2 tahun gitu. Itu untuk variabel-variabel yang continuous. Nah, tapi misalkan di sini kita punya variabel gender. Yang lebih informatif adalah kita lakukan tabulasi frekuensi dengan perintah tabulate. Tabulate gender. Di sini dari 526 orang itu 47%-nya adalah perempuan, sisanya laki-laki. Ya. Apalagi yang bisa kita lihat? Oh, ini lewati aja, sorry. Tidak terlalu informatif. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat variabel 6 dep itu berapa jumlah tanggungan gitu ya. Anggap aja anak atau orang tua. Si orang ini punya tanggungan 0, 1, sampai 6 gitu. Kita bisa menggunakan tabulate tadi. Kalau yang simple itu kan keluarnya adalah frekuensinya berapa, persentasenya berapa, dan kumulatif persentasenya berapa. Oke? Atau ini kan kadang susah ya secara visual. Ini persentasenya 5247. Kita bisa secara visual kasih semacam diagram batang dengan opsi plot. Jadi kelihatan tuh. Yang paling banyak muncul adalah jumlah tanggungannya 0 gitu kan. Frekuensinya 252. Itu visualnya. Diagram batangnya yang ada di sebelah kanan. Nah, kebetulan ini urutannya sudah dari yang paling tinggi ke paling rendah ya. Tapi gimana kalau misalnya ya, kita ingin tabulasi lama sekolah nih. Yang paling banyak itu sekolahnya pada berapa tahun? 12 tahun ya. Habis itu 16, habis itu 14, habis itu agak susah kan? Yang mana ini? Nah, agar gampang kita bisa tambahin sort. Jadi plot sama sort. Itu nanti dari yang paling banyak dulu. Paling banyak sekolahnya 12 tahun, habis itu 16 tahun, 14 tahun, nah, diurutin.
Oke. Jadi kita jadi tahu kan gambaran umumnya nih. Orang-orang di sampel kita ini kondisinya seperti apa? Oh, rata-rata upahnya sekian, pendidikannya seperti ini sebarannya, dan masih banyak lagi kalau Anda mau explore datanya. Oke, itu menggunakan perintah summarize dan tabulate gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal perintah table. Perintah table ini digunakan untuk menampilkan sama ya konsep umumnya untuk menampilkan berbagai macam statistik seperti rata-rata, median, persentil dan lain-lain. Tapi kita bisa bagi-bagi berdasarkan kategorisasi tertentu. Sintaksnya seperti ini, table, kemudian kita mau membagi barisnya berdasarkan apa, nama variabelnya, lalu membagi kolomnya berdasarkan apa. Jadi kita membuat tabel. Lalu ingin diisi apa, itu nanti di opsinya statistik. Nama summary statistiknya apa, misalnya rata-rata atau median dan sebagainya. Baru kemudian yang ingin dihitung apa variabelnya. Nah, cuman begini, ini ada yang pakai Stata kurang versi 16 ke bawah. Kalau ada, komen table ini ada update. Jadi sejak versi 17 kalau nggak salah, itu sintaksnya berubah. Gitu ya, sintaksnya berubah. Dulu sintaksnya itu seperti ini. Tapi karena di sini pada pakai statanya 17 ke atas, jadi nggak masalah. Kita bisa pakai sintaks yang ini. Oke. Nah, kita lihat langsung saja contohnya ya. Di praktik 2, tadi kan kita baru melihat rata-rata dan summary statistik lain untuk wage variabelnya seluruh sampel kan. Summarize wage tadi. Bisa nggak kita pakai perintah summarize ini melihat rata-rata upah ya, berdasarkan gender yang perempuan saja. Pakai Anda yang sudah pelajari. Gimana caranya? Kita bisa kasih if kan? If misalnya ini cara pertama ya, variabel gendernya sebentar, gendernya itu male itu kodenya 0, female 1 ya. Jadi kalau ingin cari rata-rata upah perempuan, sum wage if gender sama dengan 1 ini kan. Yang laki-laki berarti yang 0. Oke. Ini cara pertama yang kemarin sudah kita pelajari. Satu perempuan, 0 laki-laki. Berapa rata-rata upah perempuan? 4,58 sekian. Laki-laki 7,09 sekian. Jadi ada istilahnya itu wage gap. Kesenjangan upah. Atau cara yang lain, kemarin kita sudah belajar awalan by sort ya. By sort gender titik 2 wage. Summarize wage. Jadi perintah ini yang di atas tadi dijalankan untuk masing-masing kategori yang ada di variabel gender, gitu kan? Sama hasilnya ya. Cara yang kedua, atau ini kan kepisah-pisah ya, nggak kurang rapi gitu.
Kalau pakai perintah table, itu kita bisa buat table yang lebih ringkas. Misalnya kita coba jalankan sampai baris 45. Lebih ringkas. Ya. Jadi di sini kita ada rata-rata untuk yang laki-laki, perempuan, dan keseluruhan. Caranya gimana? Perintahnya table, lalu barisnya mau dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan gender, ya kan? Ini pembagian barisnya berdasarkan gender. Lalu mau diisi apa? Diisi statistiknya adalah rata-rata. Variabelnya wage. Oke? Gimana kalau variabelnya edu? Ya, seperti ini. Rata-rata lama sekolah laki-laki sama perempuan tinggian mana? Laki-laki apa perempuan di sini? Data ini. Laki-laki ya, sedikit lebih tinggi, 12,8 tahun. Perempuan 12,32 tahun. Tapi nggak se ekstrim perbedaan upah tadi. Gimana kalau kita mau, ini kan cuman education ya. Tadi wage. Gimana kalau dua-duanya? Gimana kalau bukan cuman rata-ratanya, tapi mediannya juga? Nah, seperti yang ketiga ini. Tapi nggak cukup nih ya. Nah, sampai ke samping. Anda bisa coba dengan cara yang lain. Jadi, statnya itu 2 kali kan? Statistik tadi bisa disingkat stat aja ya. Ini ada 2 kali. Yang pertama itu ngitung mean, yang kedua median. Isinya sama-sama wage sama education. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini enak kan? Daripada Anda summarize satu-satu, baru dipindah ke Word atau ke Excel gitu ya. Ini sudah jadi tabelnya. Oke. Atau yang median nggak dulu. Kita bisa misalnya hanya yang wage sama edu saja. Seperti ini. Ini kan jadi satu tadi. Wage dan edu. Ya. Kemudian ini kan pembagiannya, subsampelnya berdasarkan gender. Bisa nggak setelah itu dibagi berdasarkan status pernikahan? Bisa. Misalnya, status pernikahannya mau kita baginya itu berdasarkan kolom. Jadi ditaruh setelah gender itu marstat. Jadi ini membagi baris, ini membagi kolom. Isinya misalnya median upah dan pendidikan. Ya. Hasilnya ini. Ya. Sangat ringkas. Itu median tadi ya. Pertanyaannya misalnya, laki-laki yang menikah, rata-rata upahnya berapa? 6,5. Bukan rata-rata, sorry. Median upahnya. 6,5. Laki-laki yang tidak menikah, 4,41 median. Oke. Gimana kalau perempuan yang sudah menikah? Median upahnya 4. Yang belum menikah 3,5. Ini kan bisa ringkas ya. Nah, ini sudah dibagi berdasarkan baris, gender, lalu berdasarkan status pernikahan. Bisa nggak dibagi lagi? Bisa. Jadi sekarang misalkan kolomnya itu, selain dibagi berdasarkan
Status pernikahan mau dibagi lagi berdasarkan ras. Di US itu kan suka mengkategorisasikan ras ya. Kulit putih, non kulit putih, dan sebagainya. Kita akan buat namanya super kolom. Jadi yang kedua tadi, instead of cuma ditulis Marstat saja, kita kasih race dulu. Kasih dalam tanda kurung. Nanti keluarnya seperti ini. Jadi dibagi dulu, ya, white sama non-white. Baru setiap kategori itu dibagi. Not married, married, total. Not married, married, total, dan sebagainya. Berapa median laki-laki kulit putih yang sudah menikah? 6,5. Berapa median perempuan kulit hitam belum menikah? Bukan kulit hitam ya, non kulit putih sebetulnya. Itu di US itu termasuk Hispanik, bahkan Asian ya. Saya bingung orang US. Orang Asian tuh lebih putih dari orang Barat, orang Barat putih. Tapi ya, terserah mereka. Itu sisa-sisa kolonialisme dan apartheid. Oke, ada ringkas kan? Dan Anda bisa lihat banyak hal ini. Bisa juga membuat super baris tadi. Jadi barisnya sebelum dibagi gender itu dibagi berdasarkan ada namanya klasifikasi daerah standar metropolitan statistical area SMSA. Dikasih dalam kurung tadi ya. Dibagi barisnya dibagi berdasarkan SMSA dulu baru gender. Seperti ini. Wah, jadi banyak banget ya isinya ya. Kira-kira seperti ini. Oke, itu table. Tapi tadi ya, table ini perintahnya berubah dari versi 16 ke 17. Versi yang lama itu lebih terbatas gitu. Variabel yang bisa atau statistik yang bisa ditampilkan itu kalau nggak salah maksimal 5. Ini kalau nggak salah nggak terbatas. Lebih powerful. Oke, itu table. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua itu tab stat. Tab stat ini sebenarnya fungsinya mirip sih. Sintaksnya adalah tab stat lalu nama variabelnya. Kemudian kita lihat saja ya do filenya. Apa yang bisa kita lakukan dengan tab stat? Di praktik 3, baris 62, misalkan kita membuat tabel statistik dari variabel wage, eduk, dan marktas. Masing-masing ingin kita lihat min, median, minimum, maksimum, range, dan standar deviasi. Maka perintahnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan hasilnya, sama ya tadi rata-rata upahnya 5,89 sekian, rata-rata pendidikannya 12,6 sekian. Marstat tadi 0 itu tidak menikah, 1 menikah. Berapa persen yang menikah? Itu Marstatnya kan rata-ratanya 0,6 sekian. Yang tidak menikah itu kodenya 0, yang menikah kodenya 1. Berarti yang kodenya 1 ada 60,8%. Ya. Nah, ya mirip lah, fungsinya mirip. Cuman di sini malah stat itu tidak bisa dibagi-bagi seperti tadi ya. Dibagi berdasarkan baris, berdasarkan kolom, dan sebagainya. Lebih basic sebetulnya. Tidak seperti table. Atau kita bisa transpose dia ya. Jadi bukan berdasarkan baris ke bawah, tapi kolom ke kanan. Jadi diberi tambahan columns dalam kurung statistik. Ini untuk memutar saja, mentranspose. Jadi statistiknya ke kanan.
Nah, bisa dibagi tadi ya, tetapi kemudian hanya satu variabel saja untuk membaginya, yaitu dengan opsi by. Kalau table tadi kan bisa banyak, tapi kalau ini cuma bisa satu pembagi. Misalkan seperti ini, dibagi berdasarkan gender. Male, female. Kita bisa juga misalkan ini ada total kan, kita mau hilangkan, kita beri opsi no total. Jadi sebetulnya perintah-perintah yang sudah kita pelajari itu kadang fiturnya banyak. Yang kita bisa specify di opsi-opsi. Pokoknya sesuatu yang setelah tanda koma itu namanya option. Itu bisa untuk menspesifikasi secara uh, lebih lanjut perintah-perintah itu. Nah total berarti totalnya nggak ada. Oke, itu tab start. Tentunya ini ada komen-komen yang lain ya. Saya hanya tampilkan beberapa yang saya kira uh, relatif mudah dan bermanfaat gitu ya. Tapi ini ada banyak untuk melihat summary statistik. Kita akan beralih ke beberapa uji statistik yang basic. Oke. Nah, ini baru statistika. Yang tadi mungkin juga statistika tetapi deskriptif ya. Nah, kita sekarang statistika yang inferensial. Kita ada uji hipotesis. Pertama, ya, saya yakin harusnya udah belajar semua ya di statistik. Kita bisa menguji apakah rata-rata suatu variabel itu sebesar nilai tertentu. One sample hypothesis test. Bisa juga untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Atau before after. Perintahnya semua itu adalah dengan perintah t-test. Kalau untuk yang one sample, itu t-test, nama variabelnya apa, sama dengan nilainya. Jadi ini hipotesis nol. Kalau dua kelompok, t-test nama variabel, lalu variabel yang memberitahu itu grupnya grup mana. Grup A, grup B. Grup 1, grup 2. Lalu untuk pair, ini adalah Anda harus punya before afternya itu di variabel yang berbeda. Jadi ini misalnya before, ini after. Kita lihat saja ya, kita lihat penerapannya. Ini tadi kan datanya data sampel ya, 526 orang. Katakanlah ini sampelnya representatif untuk populasi Amerika, misalnya. Di sampel tadi rata-rata upahnya itu kan berapa? Ini ya. Nah, misalnya saya ingin menguji klaim bahwa di US rata-rata upah di populasi itu $6 per jam, 6 USD per jam. Jadi itu hipotesis nol saya. Gimana cara mengujinya? Gampang sekali. T-test wage sama dengan 6. Oke. Itu hipotesis nolnya. Di populasi rata-ratanya 6 USD. Nah, di Stata itu dikasih 3 alternatif tiga skenario hipotesis alternatif. Pertama adalah ketika hipotesis alternatifnya simply rata-rata tidak sama dengan 6. Ini p-value-nya. Anda yang sudah belajar ini kan two-tailed ya. Yang ini yang one-tailed. Jadi yang ini itu hipotesis nolnya adalah rata-ratanya nolnya, hipotesis nolnya. Ini kan alternatifnya. Jadi nolnya apa yang di sini? Lebih dari sama dengan 6. Yang ini kebalikannya. Misalkan kita mau yang ini dulu, yang two-tailed.
Gimana klaim atau hipotesis saya itu? Reasonable nggak untuk ngomong bahwa di populasi itu 6? Ada nggak bukti yang mengatakan sebaliknya dari sampel ini? Ini PR absolutnya besar, lebih besar dari T kecil ini, itu p-value. Ingat ya, kalau Anda pakai p-value, bandingkan saja dengan alpha. Nah, alfanya berapa terserah. Katakanlah alfanya 5%. 5% itu 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti hipotesis nolnya tidak ditolak. Padahal hipotesis nolnya adalah itu, weight sama dengan 6. Kan perintah kita tadi, tes weight sama dengan 6. Itulah hipotesis nolnya. Artinya apa? Tidak ada bukti dari sampel 526 itu untuk mengatakan bahwa di populasi tidak sama dengan 6. Ini jadi pelajaran statistik ini. Tapi poinnya di stata ya gampang banget. Tinggal Anda bacanya aja, harus perlu ilmu statistik sekarang. Kalau cara ngitungnya itu dites weight sama dengan 6, selesai. Dan di sini juga sebetulnya dikasih confidence interval. Rata-rata sampel itu kan di sini ya. Defaultnya itu eh, confidence levelnya 95%. Maka confidence intervalnya itu adalah antara 5,579 sampai 6,2. Jadi kita yakin 95% bahwa di populasi rata-ratanya itu antara itu. Gitu kira-kira. Ada juga degree of freedom-nya. Ada juga kalau Anda suka cara yang tradisional membandingkan T hitung dan T tabel, ini T hitungnya. 0, minus 0,6452. Tuh, kalau mau hitung sendiri. Kalau mau membandingkan sendiri ya dengan tabel. Oke, ini t-test. One sample. Coba Anda tes hipotesis ini. Di populasi, rata-rata pendidikannya itu 10 tahun. Atau gini, sorry, yang lebih rumit. Di populasi, rata-rata pendidikannya itu tidak kurang dari 10 tahun. Itu hipotesis nol. Jadi, hipotesis nol saya adalah bahwa mu-nya di populasi, rata-rata pendidikan, itu tidak lebih dari 10 tahun. Hipotesis alternatifnya adalah mu-nya lebih dari 10. Gimana cara uji hipotesisnya dan apa kesimpulannya? Nggak usah pakai kurang dari sama dengan ya, karena by default sudah disediakan 3 skenario. Gimana? Perintahnya dulu gimana? Dites. Hidup sama dengan 10. Kita pakai hipotesis alternatifnya yang lebih dari ya. Jadi p-value-nya ini. Berarti kita bisa tolak atau tidak tolak hipotesis nolnya. P-value-nya kecil sekali, berarti dibandingkan alfa 5%, 1%, bahkan itu lebih kecil. Nolnya ditolak. Justru kalau p-value kecil tuh nolnya ditolak. Ya. Artinya apa? Berarti di populasi kita bisa yakin mengatakan bahwa di populasi ya, ini kan data sampel. Di populasi kita bisa mengatakan bahwa rata-ratanya lebih dari 10. Saya tidak ingin menyelam terlalu jauh ke statistikanya ya. Ini bukan mata kuliah statistik. Silakan Anda ingat-ingat. Ini cara estimasinya di stata.
Nah, itu tadi kan one sample ya. Kita cuma menguji apakah suatu parameternya, atau rata-ratanya, itu sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan suatu angka tertentu. Gimana kalau kita membandingkan antar grup? Misalnya, kita mau uji di populasi, apakah ada beda rata-rata pendapatan antara laki-laki dan perempuan? Maka caranya dites weight yang mau diuji, terus kita kasih opsi, kan tadi ada variabel gender, itu yang akan membagi. Baris-baris yang ini itu laki-laki, yang ini perempuan. Itulah dasar pengelompokannya. Kita taruh di dalam option by. Ada nggak bedanya di populasi? Hipotesis nolnya apa? Rata-rata upah perempuan sama dengan rata-rata upah laki-laki. Nah, tidak. P-value-nya kecil, berarti H0 ditolak. Berarti ada perbedaan. Atau kita mau lebih spesifik nih. Apakah di populasi rata-rata upah laki-laki lebih besar dari upah perempuan? Nah, terus misalnya kita pakai hipotesis nolnya yang laki-laki lebih kecil sama dengan perempuan. Berarti alternatifnya yang, nah sorry, di stata ini framingnya agak beda ya. Jadi yang dilihat difference-nya. Difference-nya di sini didefinisikan sebagai laki-laki dikurangi rata-rata perempuan. Kalau laki-laki lebih tinggi berarti difference-nya positif apa negatif? Positif. Berarti HA-nya yang ini. Oke. Anda harus lihat ininya kan. Soalnya kalau dibalik nanti maknanya beda. Kalau perempuan lebih tinggi dari laki-laki, ratanya berarti alternatifnya ya. Kalau yang saya uji, hipotesis nolnya adalah um, male itu begini, new female, alternatifnya new male lebih besar dari new female. Ingat yang ada tanda sama dengannya pasti di hipotesis nol. Gimana kesimpulannya? Anolnya ditolak nggak? Yang mana ya? Pakai yang mana nih? A, B, C. C, ya kan? Alternatifnya adalah difference-nya lebih besar. Berarti male-nya lebih besar dari female. Sesuai. Berarti ada bukti untuk mengatakan bahwa ya di populasi lebih tinggi rata-ratanya yang laki-laki. Beda ya? Bahwa kemudian tadi kita sudah lihat rata-rata upah perempuan itu 4,5 sekian, laki-laki 7. Beda kan? Tapi itu di sampel. Gimana di populasi? Kita nggak tahu, makanya uji hipotesis. Oke, Anda juga bisa jadi tutorial statek ya. Confidence, misalnya tadi ya, yang tes ini tadi sebenarnya bisa by default itu kan confidence intervalnya 95%. Kita bisa ubah itu. Jadi misalnya 99%. Nah ini confidence interval 99%. Oke. Dan Anda seperti biasa bisa taruh conditional if. Jadi misalnya menguji perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, tapi hanya yang sudah menikah. Maksudnya yang satu. Khusus untuk mereka-mereka yang sudah menikah, di populasi upahnya sama apa enggak? Karena bisa pakai yang ini atau yang ini, tergantung. Beda ya, beda juga.
Nah, kemudian kalau Anda ingat ya, di statek, uji T, dua kelompok yang independen, itu kan ada yang diasumsikan variansnya sama dan beda kan. Nah, sejauh ini itu kita asumsikan variansnya sama, equal variances. Kalau kita asumsikan unequal gimana? Tinggal tambahkan opsi unequal. Ini unequal variances. Itu aja. Oke? Ada pertanyaan? Bisa ya, kita di stata simple. Teorinya mungkin nggak simple, tapi di stata semuanya simple. Kita lanjutkan. Tadi kan T-test itu membandingkan dua kelompok aja. Gimana kalau kita membandingkannya banyak kelompok? Dan kita mau melihat perbandingan setiap pasang, gitu ya. Kita bisa pakai PW min, PW min. PW-nya bukan posisi W nak, PW, pairwise comparison. Lalu nama variabelnya, kita coba lihat. Misalnya, numdep itu misalnya menunjukkan jumlah anak gitu ya. Jadi ada yang nggak punya anak, ada yang sampai anaknya 6 gitu. Kita ingin bandingkan uji T, perbandingan rata-ratanya untuk berbagai jumlah anak yang berbeda, tapi sepasang-sepasang. Oke, kontras ini adalah selisih rata-ratanya ya. Jadi misalkan antara orang-orang yang anaknya satu sama yang nggak punya anak, itu berapa selisih rata-ratanya? Oh, min 0,059 sekian, dan seterusnya. Oke. Bisa nggak kita tampilkan p-value-nya? Bisa, dikasih PV effect. Nah, tapi ini yang unadjusted. Kalau Anda ingat, Anda di statek sudah sampai ANOVA. ANOVA itu kebetulan tidak tercover ya dengan ANOVA. Nanti Anda cari sendiri. Tapi kemudian ANOVA itu kan hipotesis nolnya nggak ada beda rata-rata, hipotesis alternatifnya ada perbedaan, at least di satu kelompok. Tapi mana yang berbeda? Nggak tahu. Kita harus lakukan uji lanjutan, membandingkan setiap pasangan kelompok itu. Nah, kita bisa pakai ini. Tapi ada tes yang namanya Tukey test. Itu kita bisa lakukan dengan tambahan opsi Tukey. Jadi intinya kalau kita bandinginya semuanya langsung seperti ini, kita pakai p-value yang biasa dari uji T, itu dalam tanda kutip nggak tepat. Harus dikoreksi. Misalnya dengan metode Tukey. Kalau yang awal tadi kan unadjusted ya. Pakailah yang Tukey. Kita bisa baca sendiri tentang teorinya. Ada nggak yang signifikan p-value-nya yang kecil? Kurang dari 5%? Nggak ada. Jadi kita nggak bisa mengatakan ada perbedaan antara kelompok yang punya anak 6 sama yang punya anak 4, 4 sama 1, dan seterusnya. Nggak ada bedanya. Rata-rata upahnya. Itu pairwise comparison. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kita nggak akan sampai regresi, tapi kita tetap akan masuk ke korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah melihat hubungan dua variabel kontinu. Oke, di stata perintahnya itu menggunakan
correlate, atau kalau lebih dari dua variabel bisa PW core. Nanti dilihat pairwise comparison. Saya nggak tahu apakah di kelas statistik juga sudah masuk yang ini. Ada juga namanya korelasi Spearman. Ceritanya kira-kira seperti itu. Saya contohkan langsung saja. Misalkan kita ingin melihat korelasi antara upah dan pendidikan. Bisa menggunakan perintah correlate wage and. Korelasinya adalah 0,4059. Untuk merefresh memori Anda, korelasi positif itu artinya hubungannya searah. Jadi wage makin tinggi, eduk makin tinggi. Kalau negatif berarti berlawanan arah. Wage makin tinggi, eduk makin rendah. Semakin absolutnya mendekati 1, maka semakin kuat hubungannya. Pertama, dia positif. Berarti orang yang upahnya makin tinggi cenderung pendidikannya juga lebih tinggi. Gitu. Lalu 0,4 itu ya cukup kuat. Ya kalau saya bilang di ilmu sosial itu 0,1 aja udah kuat. Bisa juga korelasinya itu dari banyak atau gini. Bisa juga kita kasih p-value dari uji T-nya. Jadi ini p-value-nya yang bawah. Artinya korelasinya ini signifikan. Di populasi korelasinya tidak sama dengan 0. Dengan menambah. Perintahnya beda ya. PW core. Lalu dikasih opsi sig. Atau kita tambahkan satu variabel, experience. Yang terjadi adalah dia mencari korelasi antar setiap pasangnya itu. Jadi eduk sama wage 0,405 sekian, expert sama wage 0,11 sekian, expert sama eduk min 0,299 sekian. Oke. Bisa juga ditambahkan p-value-nya dengan menambahkan opsi sig. Ini adalah p-value-nya di bawah. Atau saya nggak tahu, ada juga koefisien korelasi tapi yang non parametrik namanya Spearman. Caranya tinggal perintahnya Spearman. Wage edu. Nah ini koefisien korelasinya, ini p-value-nya. Ya. Di Stata memang cara estimasinya. Terakhir, ini juga uji non parametrik, namanya analisis tabel kontingensi. Nah, kita bisa melihat hubungan antara dua variabel yang sifatnya nominal atau ordinal dengan analisis tabel kontingensi atau tabulasi silang. Perintahnya itu adalah tabulate. Sama ya, tabulate kita sudah kenal, cuman sekarang dikasih variabel yang kedua. Kalau kita cuma tabulate gender, ya kan cuma mencari frekuensinya masing-masing ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan tabulate gender Marstat? Ini kita menampilkan jumlah orang di setiap kombinasi itu. Berapa jumlah sampel laki-laki yang tidak menikah? Laki-laki tidak menikah, berapa jumlah orangnya? 86. Perempuan menikah 132. Berapa total laki-laki? 274. Oke. Nah, ini belum uji. Ini sekedar istilahnya ini cross tabulation. Ini kan frekuensi ya, jumlah orangnya. Bisa nggak kita ubah jadi persentase? Bisa. Persentase apa dulu? Persentase baris.
dikasih opsi row. Berapa persen laki-laki yang tidak menikah? 31,39%. Jadi persentase itu dari masing-masing gender ya. Kalau berdasarkan kolom, pakai yang kol. Di antara yang tidak menikah, berapa persen yang laki-laki? 41,75. Bisa nggak angka 86-nya itu dihapus? Bisa. Pakai no flag. Jadi misalnya persentase garis row, tapi frekuensinya kita nggak mau. Ini cuma persentasenya aja. Gimana kalau persentase baris sama kolom? Bisa row sama kol. Gimana persentase selnya? Pakai sel. Jadi 16,35 yang di sini itu dari keseluruhan, dari 100. Dari 526 orang. Bukan dari yang tidak menikah saja, bukan dari yang laki-laki saja. Nah, tapi ini belum uji statistik, ini cuma sekedar melihat frekuensinya saja dan persentasenya. Ujinya itu tinggal ditambahin opsi CHI 2 chi-square. Ini terserah sih, call-nya atau mau nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Hipotesis nolnya adalah gender tidak berhubungan dengan status pernikahan. Ya. Jadi yang laki-laki itu misalnya ya, yang laki-laki tidak lebih berpeluang menikah dibanding yang perempuan dan sebagainya. Itu nggak ada hubungan antara gender dengan status pernikahan. P-value-nya yang PR itu. Ini P-value-nya sangat kecil, berarti hipotesis nolnya ditolak, berarti ada hubungan, ada asosiasi antara gender dan status pernikahan. Nah, sudah. Seperti biasa, ada tugas agar tidak hilang skillnya. Jadi, yang ini belum saya buka ya, di Google Classroom nanti akan saya buka. Baik tugas yang kedua maupun ketiga ini nanti dikumpulkan maksimal minggu depan gitu ya. Atau kalau dari panitia dibutuhkan kapan? Nah, ya. Gak apa-apa ya. Kan depan maksimum. Datasetnya sudah saya lampirkan, yaitu crime2.dta, crime2.dta, pakai itu ya. Perintahnya ada di sini. Anda ini menggabungkan nggak hanya materi dari hari ini ya, tetapi dari materi sebelumnya. Misalnya ini, uji apakah tingkat kejahatan berrelasi signifikan dengan jumlah polisi pada tahun 82. Ada syaratnya. Syaratnya pakai if. Ya. Oke, itu tugasnya. Kita pas, sudah mau jam 12 ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari materi yang paling awal dulu. Cleaning data, buka data, import data, sampai di statistik. Nah, ini hanya permulaan ya. Ini masih sangat-sangat intro levelnya. Anda silakan bisa belajar sendiri, banyak resource-nya di internet, di mana-mana ya. Dan Stata itu bukan cuma ini kemampuannya, sangat banyak kemampuannya, visualisasi data. Nanti kalau Anda sudah belajar ekonometrika, ya melakukan estimasi ekonometrika,
dengan berbagai macam metode dan sebagainya. Ini hanya intronya saja. Ya. Semoga bermanfaat 3 pertemuan ini. At least Anda yang belum pernah tahu Stata itu kayak gimana, Anda jadi pernah lihat. Yang pernah lihat menjadi pernah ngerandu file, yang pernah ngerandu file gagal jadi berhasil, dan seterusnya. Ya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Ini ya, agar mendapat sertifikat berarti harus mengerjakan. Saya tidak batasi apa namanya, harus nilainya minimum berapa, tetapi yang penting Anda punya intensi untuk mengerjakan, karena tujuannya lebih kepada agar Anda tetap mencoba gitu ya di rumah masing-masing, tidak hanya mendengarkan di sini. Poinnya di sini. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Ya, Mas.